Di awal film, diperlihatkan Tae-oh yang memberanikan diri untuk menjemput Junyoung di sekolahnya. Setelah bertahun-tahun tak bertemu, Tae-oh yang telah sukses menjadi seorang produser film dan salah satu filmnya telah mengantarkan dirinya menjadi orang terkenal, lalu menceritakan kesuksesannya itu kepada putranya. Dalam kesempatan itu juga, Tae-oh juga mengatakan kalau ia telah mengirim undangan acara perayaan rumah barunya itu kepada Junyoung. Tapi Junyoung yang memang merasa tak menerima undangan itu, lalu sadar kalau itu adalah ulah ibunya yang sengaja tak mengizinkan dirinya bertemu kembali dengan sang ayah. Tapi Tae-oh berusaha membujuk Junyoung untuk menghadiri undangannya karena di sana ia akan bertemu dengan bintang baseball idolanya yaitu Kang Dong-hoon. Dengan mengendarai mobil mewah, Tae-oh lalu mengantar Junyoung pulang ke rumahnya. Di sanalah ia bertemu kembali dengan mantan istrinya Sunwoo. Tae-oh lalu meminta kepada Sunwoo untuk mengizinkan dirinya menemui putranya kapanpun ia mau. Tentu saja hal itu membuat Sunwoo terkejut. Setelah bertahun-tahun menghilang dan tanpa kabar, tiba-tiba saja Tae-oh muncul dan meminta haknya sebagai seorang ayah. Sunwoo yang mulai tersulut emosi itu pun meminta kepada Tae-oh untuk tak menemui Junyoung lagi tanpa izin darinya. Sedangkan Junyoung sendiri yang meskipun sedikit kecewa kepada ibunya yang tak jujur kepadanya tentang undangan itu, lalu mengatakan kepada ibunya kalau ia tak akan pernah datang ke acara itu. Dan kedatangan Tae-oh ke rumah Sunwoo tersebut tak sengaja dilihat oleh Yerim. Ia lalu menceritakan hal itu kepada suaminya. Tapi Jae-yuk yang masih merasa sakit hati dengan Sunwoo lalu meminta kepada istrinya untuk tak mencampuri urusan mereka lagi dan meminta kepada Yerim untuk lebih fokus kepada persiapan pemeriksaan demi mendapatkan bayi. Dan akhirnya malam perayaan rumah baru Tae-oh dan Dakyung pun tiba. Acara berjalan dengan begitu meriah. Banyak orang-orang penting datang ke acara itu untuk menyaksikan kesuksesan Tae-oh. Tae-oh dan Dakyung yang telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Jennie begitu bahagia menyambut tamu-tamu mereka. Kebahagiaan juga dirasakan oleh kedua orang tua Dakyung. Dengan bangganya, mereka menceritakan kesuksesan menantu mereka. Sedangkan Sunwoo sendiri yang tahu kalau malam itu orang yang telah menghancurkan hidupnya sedang merayakan kesuksesannya memilih untuk menghabiskan malam itu dengan minum-minum bersama dengan Dr. Kim. Di saat itulah, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Tae-oh. Tae-oh mengirimkan gambar kalau Junyoung sangat menikmati pesta tersebut. Hal itu tentu saja membuat Sunwoo terkejut, karena Junyoung telah berjanji untuk tak memenuhi undangan ayahnya dan berkata kepada ibunya kalau ia akan bermain bersama dengan temannya Haekang. Sunwoo yang tahu kalau Junyoung sangat membenci ayahnya, merasa yakin kalau Tae-oh lah yang telah memaksa agar Junyoung datang ke acara itu. Ia lalu bergegas menuju ke rumah Tae-oh. Tapi Dr. Kim yang merasa khawatir dengan Sunwoo lalu memaksa untuk ikut dan mengantar Sunwoo ke rumah mantan suaminya itu. Sesampainya di sana, Sunwoo yang terlanjur emosi itu pun langsung memanggil-manggil nama anaknya. Ditambah lagi, di sana Sunwoo melihat sahabatnya Yerim. Ada juga Dr. Myung-suk yang katanya sedang ada acara dengan temannya, tapi ternyata ia datang ke acara itu. Dan juga Direktur Rumah Sakit Dr. Kong yang juga katanya sedang ada reuni dengan teman-temannya, tapi ternyata juga datang ke acara tersebut. Sunwoo semakin merasa telah dikhianati oleh teman-temannya. Ia tak memperdulikan tamu-tamu yang mulai memperhatikan dirinya. Ia terus saja mencari-cari putranya. Di saat mencari Junyoung itulah, tak sadar Sunwoo masuk ke kamar pribadi milik Tae-oh dan Dakyung. Dan tak sengaja, ia melihat koleksi baju tidur yang sudah pasti milik Dakyung, tapi sama persis dengan koleksi-koleksi miliknya. Tapi belum hilang rasa penasaran Sunwoo. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan kemunculan Tae-oh yang secara mendadak. Di saat itulah, Tae-oh mengatakan kepada Sunwoo tentang rumah tangganya yang sangat bahagia bersama dengan Dakyung. Dan keesokan harinya, Tae-oh yang ternyata memiliki tujuan untuk menghancurkan Sunwoo dengan kembali ke Gosan, lalu mengadakan jamuan makan malam bersama dengan Direktur Kong dan juga dengan Dr. Myung-suk. Di depan mereka, Tae-oh mengatakan kalau ia akan memberikan donasi kepada rumah sakit dengan nilai yang cukup besar, dengan syarat Sunwoo harus mengundurkan diri dari rumah sakit tersebut. Sedangkan Sunwoo sendiri mulai merasakan ketidaknyamanan sejak kembalinya Tae-oh ke Gosan. Seperti malam itu,
Ketika ia sedang menikmati makan malam bersama dengan putranya, tiba-tiba saja seseorang melempari kaca jendela rumahnya dengan sebuah batu. Hal tersebut membuat Sunwo dan Junjung menjadi sangat terkejut. Dan tak berselang lama, polisi pun datang ke rumah Sunwo. Tapi karena tidak adanya CCTV di rumah bagian belakang, sehingga polisi pun tak dapat mendeteksi siapa sebenarnya pelaku tersebut. Dan tak lama setelah kejadian itu, tiba-tiba Tae-oh datang ke rumah Sunwo. Ternyata Tae-oh atas permintaan Junjung, karena Junjung merasa ketakutan atas insiden yang baru saja ia dan ibunya alami. Karena khawatir dengan keamanan putranya, Tae-oh lalu meminta agar Junjung tinggal bersamanya sementara waktu. Tapi dengan tegas Sunwo menolak dan meminta kepada mantan suaminya itu untuk segera meninggalkan rumahnya. Dan pada suatu hari, tak sengaja Sunwo melihat anaknya sedang berada di rumah sakit tempat ia bekerja. Ternyata tanpa sepengetahuan ibunya, diam-diam Junjung menemui Dr. Kim untuk berkonsultasi dan hal tersebut telah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Dari Dr. Kim lah Sunwo jadi tahu kalau Junjung merasa bersalah atas perceraian yang dialami oleh kedua orang tuanya. Semua itu berawal dari kartu memori kamera milik Junjung yang merekam tentang perselingkuhan ayahnya. Andai waktu itu ia tak ceroboh sehingga ibunya tak menemukan kartu itu, mungkin kedua orang tuanya masih bersama. Dan sejak berkonsultasi dengan Dr. Kim, Junjung merasa jauh lebih baik dan bisa menerima kenyataan kalau bukan dialah yang telah menyebabkan perceraian kedua orang tuanya. Di lain pihak, rencana pemecatan Sunwo masih saja menjadi topik pembicaraan antara Dr. Myung-sok dengan Dr. Kong. Dr. Myung-sok yang ternyata memiliki ambisi untuk menggantikan posisi Sunwo sebagai direktur asosiasi, berusaha mempengaruhi Dr. Kong. Hal itu pun ia lakukan juga dengan berusaha membujuk dan mendekati istri Dr. Kong yang menjadi teman sosialitanya ketika berada di salon langganan mereka. Tapi mereka tak sadar kalau pembicaraan mereka didengar oleh salah seorang pegawai salon di sana yang ternyata adalah Yoon Seo. Dan sejak kejadian teror di malam itu, hari-hari Sunwo menjadi semakin tak tenang. Ketakutan selalu menghantui hidupnya. Seperti di malam itu, ketika Junjung dijemput ayahnya untuk makan malam di rumah sang ayah dan bahkan memutuskan untuk menginap, Sunwo yang hanya sendirian di rumah kembali mendapatkan penyerangan. Kali ini sang penyerang yang menyadari keberadaan CCTV dengan sengaja menghancurkan alat tersebut. Ia lalu masuk melalui jendela rumah yang telah ia hancurkan dan berusaha menghabisi Sunwo. Di saat itulah, tiba-tiba ponsel Sunwo berbunyi dan itu adalah telepon dari Dr. Kim. Sunwo berhasil menerima panggilan dari Dr. Kim sebelum sang peneror itu membuang ponsel milik Sunwo, sehingga Dr. Kim bisa mendengar cerita minta tolong dari Sunwo. Dalam kondisi terjepit itulah, Sunwo yang terancam keselamatannya tiba-tiba meraih sebuah botol dan menghantamkannya di kepala si penyerang. Dan di saat itu juga, polisi datang ke tempat tersebut. Mengetahui hal itu, membuat si penyerang segera melarikan diri. Dalam kepanikan ketika keluar dari rumah Sunwo, tak sadar si penyerang itu menabrak tubuh Yerim yang saat itu juga sedang berada di halaman rumah Sunwo. Dan karena kondisi itulah, Sunwo tak keberatan ketika Junjung meminta izin untuk menginap di rumah ayahnya. Meskipun sebenarnya hatinya tak rela, tapi demi keselamatan putranya, ia pun berusaha tegar dan menyembunyikan tentang kondisinya dari putranya. Tapi ikatan batin Junjung dengan ibunya membawa Junjung untuk mengurungkan niatnya bermalam di rumah sang ayah. Dengan diantar sang ayah, ia lalu pulang ke rumah ibunya. Dan keesokan harinya, setelah sekian lama tak bertemu, Sunwo memutuskan untuk menemui Hin Seo. Hal itu Sunwo lakukan karena rasa penasaran setelah menerima pesan dari Yoon Seo semalam. Yoon Seo lalu menceritakan semua yang ia dengar waktu itu di tempat kerjanya, termasuk rencana Tae-oh yang ingin membuat Sunwo dipecat dari rumah sakit. Ditambah lagi informasi yang ia peroleh dari Yerim kalau beberapa hari yang lalu, diam-diam Tae-oh mengawasi rumah Sunwo dan menyelinap masuk ke dalam rumah. Hal tersebut membuat Sunwo semakin yakin kalau Tae-oh lah dalang dibalik semua tragedi yang ia alami, karena ia ingin Sunwo pergi meninggalkan Gosan untuk selama-lamanya. Sunwo yang dalam kondisi penuh emosi itu lalu memutuskan untuk pergi ke kantor Tae-oh. Di saat itulah Tae-oh mengakui semua perbuatannya.
Tujuannya, ia hanya ingin Sunwoo pergi dari Gosan dan menyerahkan Junyoung kepadanya karena secara mental Sunwoo tak pantas menjadi seorang ibu, dan Tae-oh yakin Junyoung akan jauh lebih baik jika tinggal bersamanya. Tae-oh tak menyadari kalau perdebatannya dengan mantan istrinya itu didengar oleh salah seorang karyawannya yang ternyata adalah mata-mata yang dikirim oleh Dakyung dan juga ayah mertuanya. Orang itu lalu melaporkan kejadian tersebut kepada Dakyung. Dan karena hal itulah, akhirnya membuat Tae-oh nekat untuk menemui orang yang ia kirim untuk meneror Sunwoo. Ternyata si peneror itu adalah Park In-kyu. Tapi Tae-oh yang kecewa dengan In-kyu marah karena In-kyu telah menyalahi perjanjian kerjasama mereka. Tae-oh hanya memerintahkan kepada In-kyu untuk menakut-nakuti Sunwoo agar bersedia meninggalkan Gosan dan bukannya membahayakan nyawanya. Semua itu In-kyu lakukan karena ia masih sakit hati dengan Sunwoo. Karena Sunwoo lah yang menyebabkan In-kyu dipenjara selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, sekolah tempat Junyoung belajar diresahkan dengan hilangnya satu persatu barang-barang pribadi milik teman-teman sekelas Junyoung. Di saat itu juga, sahabat dekat Junyoung yang bernama Noul melihat dan memergoki Junyoung sedang mengambil sesuatu di salah satu loker milik temannya dan memasukkan barang tersebut ke dalam sakunya. Karena rasa sayangnya sebagai seorang sahabat, Noul berusaha menasihati Junyoung kalau apa yang Junyoung lakukan itu adalah hal yang salah. Tapi Junyoung tak menghiraukan Noul. Bersamaan dengan itu juga, Sunwoo dikagetkan dengan sebuah paket untuknya yang isinya mayat burung berlumur darah dan foto-foto milik Junyoung. Hal yang sama juga dialami oleh Tae-oh. Melalui ponsel miliknya, ia mendapatkan pesan gambar-gambar putranya. Ternyata itu semua pekerjaan In-kyu. Hal tersebut membuat Sunwoo dan Tae-oh merasa khawatir. Ditambah lagi mereka tak bisa menghubungi Junyoung karena ponselnya mati. Dalam kondisi panik, mereka berdua berusaha mencari keberadaan Junyoung dengan bantuan polisi. Beruntung polisi berhasil menemukan Junyoung yang ternyata ia sengaja bolos sekolah demi ingin menghabiskan waktunya dengan bermain. Di saat itulah, seorang pria tiba-tiba menabrak tubuh Sunwoo, dan pria tersebut tak lain adalah In-kyu. Hal itu membuat Sunwoo menjadi ketakutan karena ia tahu In-kyu sedang mengalami masa hukuman, tapi kenapa ia bisa bebas berkeliaran? Pertanyaan itu langsung ia sampaikan kepada Tae-oh karena ia yakin Tae-oh lah yang telah melibatkan In-kyu untuk mengusir dirinya dari Gosan. Sunwoo yang sangat mengenal karakter In-kyu sangat marah kepada Tae-oh karena sekarang nyawa putranya juga dalam bahaya gara-gara In-kyu. Sementara itu, In-kyu yang telah berhasil menemukan keberadaan Junseo kembali meminta kepada mantan pacarnya itu untuk menjalin dan memperbaiki hubungan mereka lagi. In-kyu berusaha meyakinkan Junseo kalau ia telah berubah. Ia berjanji tak akan berlaku kasar lagi kepadanya dan akan menjadikan Hyunseo sebagai istrinya. Dan demi membuktikan ucapannya itu, In-kyu lalu pergi menemui Tae-oh untuk meminta uang pembayaran yang belum dibayarkan oleh Tae-oh sesuai dengan kesepakatan mereka. Tapi Tae-oh sangat kecewa kepada In-kyu, terlebih lagi setelah ia tahu kalau In-kyu juga berusaha mengancam keselamatan putranya. Oleh karena itu, ia tak mau memberikan uang tersebut kepada In-kyu. Mengetahui hal itu, membuat In-kyu marah dan ia justru meminta uang pembayaran 2 kali lipat dari kesepakatan mereka. Dan jika tidak, maka In-kyu akan mengatakan kepada media tentang apa yang telah ia lakukan kepada mantan istrinya. Ancaman tersebut tentu saja membuat Tae-oh ketakutan. Dan demi menjaga reputasinya, Tae-oh lalu memberikan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal kepada In-kyu. Tapi In-kyu justru menolak karena ia ingin 2 kali lipatnya. Dan kali ini, In-kyu kembali mengancam dengan mengatakan kalau ia tahu semua tentang rahasia Tae-oh, kalau sebenarnya Tae-oh masih mencintai Sunwoo. Tae-oh pernah berencana menghabisi Sunwoo karena ia tak ingin ada orang lain yang memiliki mantan istrinya itu. Dan dengan melakukan semua itu, Tae-oh berharap kalau Sunwoo memohon kepadanya untuk menyelamatkannya dan membuat seolah-olah Tae-oh sebagai pahlawan untuk Sunwoo sehingga Sunwoo bisa kembali kepadanya. Nah, kira-kira benarkah Tae-oh memang masih sangat mencintai mantan istrinya itu? Lalu apakah Sunwoo juga memiliki perasaan yang sama dengan mantan suaminya itu?
Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you.